Gumiwang, ini sama sekali tidak ada urusannya dengan dirimu. Miki mengerutkan alisnya, nada bicaranya sangatlah tidak sabar. Gumiwang ini adalah murid yang belakangan ini baru saja pindah ke sekolah kami. Setibanya ia di sini, ia pun mulai mengejarnya dengan gila secara terang-terangan. Setiap harinya tak henti-hentinya memberikan bunga segar dan makanan ringan, membuat dia merasa sangat terganggu. Dia saat ini ingin membangun hubungan yang baik dengan Desta, mana bisa menghabiskan waktu dengan lelaki lain. Hari ini ketika dia datang ke sekolah, Gumiwang masih sama seperti biasanya menyambutnya di depan gerbang sekolah, dengan penuh perhatian mengantarkan sarapan dan minuman untuknya. Pada saat ia ingin menolaknya, sudut matanya melihat Desta berjalan masuk dari luar. Segera dengan perasaan yang bahagia ia pun berlari menghampirinya, mana mungkin masih sempat mempedulian Gumiwang. Akan tetapi Gumiwang merasa tak senang. Meskipun ia belum lama datang ke sekolah ini, akan tetapi dapat dikatakan bahwa ia bersungguh-sungguh terhadap Miki. Siapa yang menyangka bahwa Miki tidak hanya tidak tergerak hatinya, melainkan pada waktu itu ia malah begitu ramah terhadap lelaki lain. Hal ini siapa yang dapat menahannya? Lelaki, kalau kamu merasa memiliki nyali maka berbicaralah, membiarkan perempuan yang maju termasuk nyali semacam apa itu. Gumiwang pun tidak melihat ke arah Miki lagi, sebaliknya ia berbicara dengan menatap Desta. Desta pun menilai dia secara sekilas melalui pandangannya. Nama aku Desta, apakah ada masalah? Desta ya? Gumiwang pun menjulurkan jari telunjuknya dan menunjuk Desta dengan suara yang dingin berkata, "Kamu perhatikan baik-baik, mulai saat ini, kamu adalah saingan cinta saya." "Apa yang kamu katakan?" Desta masih mengira bahwa telinganya lah yang bermasalah, kemudian ia pun tak tahan untuk bertanya kembali padanya. Dia dan Miki bahkan teman pun tidak termasuk. Waktu itu menolongnya pun hanya karena tak tahan melihat seorang gadis cantik dianiaya hingga seperti itu. Tetapi selain hal itu, keduanya pun tidak memiliki hubungan apapun. Kemudian sebelumnya Miki pun pernah begitu benci kepada dirinya, mengapa saat ini bahkan kata saingan cinta pun bisa muncul? Desta pun merasa sangat lucu dan tak tahu harus berbuat apa. Saat ia ingin menjelaskan, Gumiwang sebaliknya telah mengatakan hal tersebut lebih dahulu. "Desta, kalau kamu merasa dirimu adalah lelaki, sore hari setelah pulang sekolah datanglah ke ruang olahraga, kita bertanding habis-habisan di lapangan basket, tidak peduli bertanding 1 vs 1 atau melakukan perlombaan, aku akan melayaninya. Orang yang kalah saat pertandingan harus dengan sendirinya pergi dari sisi Miki, apakah kamu berani?" "Apa yang kamu katakan?" Desta pun menggunakan pandangannya untuk menilai Gumiwang, ia pun mempertanyakan apakah otak dia bermasalah. Dia dan Miki sedari awal memang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, hanya karena Miki dan dirinya saling menyapa, mengapa tiba-tiba menjadi ingin melakukan pertandingan basket? "Maaf, aku tidak tertarik." Desta pun mengangkat bahunya, dengan raut wajah yang tidak sabaran ia berkata, "Kalau kamu ingin bermain carilah orang lain untuk menemanimu, aku tidak ada waktu." Setelah mengatakan hal itu, Desta pun berbalik badan dan berjalan mengarah ke ruang kelasnya. Gumiwang yang berada di belakangnya mengatupkan giginya dengan kesal, dia pun berteriak dengan keras dari belakang Desta. "Desta, kamu ternyata adalah seorang pengecut, penakut, orang semacam kamu tidak pantas bersanding dengan Miki." Desta hanya tersenyum. Sama sekali tidak memasukkan segala caciannya ke dalam hati. Cacian yang ia terima sewaktu di keluarga Chen lebih tidak enak didengar berkali-kali lipat dibandingkan ini. Dalam hal memaki dan bertengkar, Gumiwang ini masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Vina sekeluarga. Maka dari itu dia pun berbalik dan menatap Gumiwang, ia pun tertawa ringan dan berkata, "Yang kamu katakan semuanya adalah benar, aku memang tidak pantas bersanding dengan Miki, oleh karena itu dia adalah milikmu, semoga kalian selamanya bersama." Setelah selesai mengatakan hal tersebut, Desta pun langsung masuk ke dalam kerumunan orang, dalam sekejap mata ia langsung menghilang. Gumiwang pun terdiam di tempat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Desta akan langsung mengakuinya. Hal ini membuatnya merasakan perasaan tak berdaya seperti memukul di atas kapas seolah-olah mengeluarkan berapa tenaga pun tak mampu menyakitinya, membuatnya benar-benar merasa tak nyaman. "Gumiwang, apakah sudah keributan yang kamu buat?" Dia masih belum sepenuhnya kembali sadar. Sebaliknya Miki marah besar.
Ia secara terus-menerus dengan suara yang keras memarahinya, kemudian ia membubarkan kerumunan orang-orang yang hadir di sana. Dengan marah ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Hal ini membuat Gumiwang mengerti, dia sama sekali tidak benar-benar menang, hati Miki masihlah berada pada Desta. Pria kurang ajar, aku pasti akan menang dari kamu. Gumiwang melihat sekilas ke arah Desta pergi tadi, kemudian barulah dia dengan perasaan enggan kembali ke kelasnya sendiri. Murid-murid yang berkumpul merasa sudah tidak ada keramaian yang dapat ditonton lagi. Satu persatu pun membubarkan diri, akan tetapi tanpa dapat dicegah mereka pun mulai membicarakan hal tersebut. Gumiwang yang tadi itu, bukankah beberapa waktu lalu baru saja pindah ke sekolah ini? Dengar-dengar kemampuannya dalam bermain basket sangatlah hebat, saat ini sudah menjadi wakil ketua dari grup basket sekolah ini. Sepertinya iya. Akan tetapi orang yang bernama Desta itu. Seingat aku bukankah dia adalah pria yang sudah menikah dan tinggal di rumah keluarga istrinya. Ia juga diselingkuhi oleh tunangannya sepertinya yang bernama Vina, dia juga merupakan salah satu gadis cantik yang ada di sekolah kita. Pembicaraan yang serupa pun terus-menerus berdatangan. Dengan sangat cepat identitas diri dari Desta dan Gumiwang pun diungkapkan secara detail oleh orang-orang. Sedangkan mengenai undangan tantangan di lapangan basket dari Gumiwang untuk Desta juga menyebar keluar dengan sangat cepat. Di dalam ruang kelas, Desta sedang duduk di tempatnya dan tidur siang, tiba-tiba ia merasa ada orang yang menepuk bahunya. Setelah ia mengangkat kepalanya barulah ia menyadari, ternyata teman asramanya Rosimin dan beberapa teman lelaki lainnya. Tamu langka, Desta kamu datang sendiri untuk mengikuti kelas, Cepi pun tertawa, ia berbicara dengan raut wajah yang terkesan aneh. Desta pun meraba-raba hidungnya, kemudian berkata, belakangan sangat sibuk, maka dari itu aku izin selama beberapa waktu, akhirnya saat ini memiliki waktu luang, tentu saja harus datang mengikuti kelas. Saya hampir aku mempercayaimu. Kamu ini di mulut berkata sibuk karena itu minta izin. Siapa yang tahu diam-diam apa yang kamu kerjakan, di luar dugaan bahkan Miki yang merupakan orang yang pandai bergaul di sekolah kita pun telah berada dalam genggamanmu, benar-benar hebat. Rosimin menepuk pundak Desta dengan telapak tangannya, kemudian ia berbicara sambil tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Desta tertegun. Kamu masih tidak mengakuinya? Linka mengabaikannya, kamu ini sebelumnya masih dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada kami bahwa dirimu dan Vero telah berpacaran, saat ini bukannya kamu malah memilih Miki. Akan tetapi aku merasa pandangan matamu sangat bagus. Vero memang cantik. Akan tetapi usianya masih muda. Miki tidaklah sama, dia sudah dapat dikatakan dewasa, selain itu dia masih dapat menari, dengan begitu wajah dan tubuhnya sudah tidak perlu diragukan lagi, dengan begitu kamu akan merasa puas. Mendengar perkataan mereka, Desta hanya merasa sama sekali tidak memahami, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi? Dengan sangat cepat, Rosimin dan ketiga temannya menyadari bahwa raut wajah Desta tidaklah seperti biasanya, kemudian mereka pun bertanya. Desta pun memaksakan senyumnya, melonggarkan cengkraman tangannya dan berkata, ketika pagi hari aku datang untuk mengikuti kelas. Miki berlari ke arah aku dan menyapa. Tiba-tiba seorang pria yang bernama Gumiwang muncul dan berkata ingin bertanding dengan saya, ia masih mengatakan siapa yang kalah harus pergi meninggalkan Miki. Permasalahannya adalah aku dan Miki tidak memiliki hubungan apa-apa, coba kalian pikir apakah tidak konyol, kemudian sekarang kalian membicarakan hal yang tak masuk akal seperti ini. Mendengar perkataan ini, Rosimin dan ketiga temannya pun merasa malu. Desta adalah orang yang tidak akan membohongi orang lain. Mereka sangat yakin akan hal itu, terlebih lagi mereka pernah tinggal seasrama selama beberapa tahun, kepercayaan semacam ini pun masih ada. Rumor yang terus-terusan menyebar di luar sana, kemungkinan adalah rumor yang dibuat oleh pihak Gumiwang, supaya dapat memaksa Desta untuk menerima tantangan itu. Desta, coba kamu lihat. Forum sekolah. Papan pengumumannya pun mengeluarkan pengumuman semacam ini. Yang mengatakan bahwa kamu akan melakukan pertandingan basket dengan Gumiwang. Untuk menentukan kepemilikan atas Miki, Rosimin mengeluarkan ponselnya, secara terpisah ia membukakan 2 buah situs web untuk dilihat oleh Desta. Desta pun melihat dengan sekilas, kemudian langsung mengembalikan ponsel tersebut, sama sekali tidak menarik, tidak perlu mempedulikannya itu sudah paling tepat.
Tidak bisa tidak mempedulikannya, Cepi yang ada di samping pun menyeringai. Desta meliriknya dengan tatapan curiga, orang di belakangnya malah membukakan situs web yang satunya lagi, kemudian memberikan ponsel tersebut ke hadapan Desta. Kami beberapa orang ini menganggap bahwa permasalahan ini benar-benar terjadi. Kemudian berpikir membuka sebuah taruhan di internet selagi masih ramai. Bertaruh di antara kamu dan Gumiwang siapa yang akan menang. Saat ini di seluruh sekolah hampir semuanya telah memasang taruhan. Hadiah yang saat ini telah terkumpul sudah mencapai 200 juta. Kalau kamu tidak pergi, bukankah taruhan kami semua ini akan menjadi hangus? Harga primer jatuh tidak masalah. Masalahnya semua uang harus dikembalikan. Tetapi generasi kedua yang kaya dan berkuasa dari sekolah semuanya berpartisipasi, aku takut mereka mengira kita ingin bermain dengan mereka, setelah itu takutnya. Kata berikutnya, Cepi tidak bisa melanjutkannya lagi. Dalam benak Desta penuh dengan gerakan-gerakan yang memulihkan keadaan, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa teman sekamar ini membawa atribut Pitman mereka sendiri. Dia membentangkan tangannya, dengan tak berdaya berkata, "Saudaraku, kita telah berada di kamar yang sama selama beberapa tahun, aku bisa atau tidak bermain basket kalian masih tidak tahukah? Bukankah membuka pasar itu tidak akan mendapat keuntungan?" "Betul." Cepi mengangguk menerima dengan yakin. "Jadi beberapa dari kami membeli kekalahanmu." Puh. Sepasang mata Desta menjadi hitam, seperti hampir pingsan. Siang hari setelah selesai makan, Desta menerima telepon dari Vero, ternyata mendengar berbagai versi yang beredar di sekolah, baru menelepon menanyakannya. Desta menjelaskannya dengan sabar. Tanpa diduga kelucuan itu membuat Vero tertawa terbahak-bahak. "Kakak Desta, teman sekamar kamu benar-benar sangat menarik, benar-benar memukul orang saat sedang terjatuh." Desta mengangguk, bersiap untuk mempermainkan, tiba-tiba sebuah rencana muncul di benaknya. Dia diam-diam melirik ke arah Rosimin, mereka bertiga tersenyum. "Vero, kamu ingin menghasilkan sedikit uang tidak?" "Menghasilkan uang apa?" Vero bertanya penasaran. Desta mengangkat bibirnya, membisikkan rencana yang ada di hatinya. Setelah Vero mendengarkannya, tiba-tiba merasa itu luar biasa, dia berkata, "Kakak Desta, apakah kamu serius?" "Benar. Kamu ingin bermain sebentar tidak? Lagi pula aku sudah dipertaruhkan oleh ketiga penjebak itu. Pertandingan setelah pulang sekolah itu tidak bisa diundur, karena sudah berpartisipasi, tentu harus mengambil sedikit bonus, menurut kamu iya tidak?" Desta tersenyum, dalam hatinya memuji kecerdasan dirinya sendiri. Vero berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, karena Kak Desta memiliki kepercayaan diri, aku pasti percaya padamu, aku segera melakukannya." Selesai berkata, keduanya mengobrol lebih banyak lagi, lalu menutup telepon. Desta mengambil ponsel, mengklik pada postingan yang terkait tentang pertandingan basket dan dengan acak menonton beberapa, hampir semua komentar bersifat sepihak. Apalagi dia sebagai menantu yang dipilih dengan terpaksa, reputasi di sekolah tidak lemah, ada banyak yang mengenalnya. Semua orang mengejeknya menantu rumahan, berdasarkan apa harus bertanding melawan wakil kapten tim bola basket, bukankah itu mempermalukan dirinya sendiri? Dan taruhan di pasar itu, juga cenderung menunjukkan satu sisi, tidak ada yang bertaruh Desta menang, 80% orang bertaruh untuk kemenangan Gumiwang. Tentu saja ada beberapa yang berani mengambil risiko, ingin mencoba dari bersepeda berubah menjadi bermotor, baru di sisi Desta sekedar bertaruh 100-200. Kali ini membuat Rosimin dan Cepi beberapa orang menjadi tergesa-gesa, tidak ada yang bertaruh Desta menang. Saat perhitungan dimulai, bukankah para bankir ingin mengambil uang dan membayarnya? Jika tidak, mereka tidak memiliki uang untuk membayar kepada mereka yang menang. Desta malas mengurus mereka, siapa suruh mereka menjebak dia, sekarang mereka layak menerimanya. Namun pada saat ini, Linka mengambil ponsel dan tiba-tiba berteriak, "Wow, kalian lihat ini, ada yang bertaruh 20 juta untuk kemenangan Desta." Ya Tuhan, dari mana domba kecil gemuk ini melompat? Begitu Rosimin dan Cepi mendengarnya, segera pergi ke sana melihat. Cepi tertawa terbahak-bahak, "Astaga, ternyata masih ada orang yang bertaruh Desta menang, gila." "Apa yang kamu katakan?" Rosimin dengan satu pukulan memukul kepala Cepi, dengan marah berkata, "Desta juga adalah saudara kita, apakah kalian tidak mempercayainya sampai sebegitunya?"
Dari awal hingga akhir aku selalu berada di sisi Desta, tetapi tanganku gemetar ketika aku bertaruh. Desta, kamu tenang saja. Malam ini kami memenangkan uang, pasti akan mentraktir kamu makan. Kamu juga jangan terlalu bersedih. Bagaimanapun kamu dan Miki tidak ada hubungan apa-apa. Jika kalah ya sudah, benar kan? Desta memutarkan matanya dengan marah. Dia malas untuk mengurus bajingan ini. Sangat cepat, sore hari kursus itu berakhir. Tidak ada satupun orang yang pergi meninggalkan kelas untuk makan. Sebaliknya pandangan mereka satu persatu di barisan belakang tertuju pada Desta. Desta juga tidak menyesuaikan diri, dia langsung bangkit berjalan menuju aula basket. Orang-orang di sepanjang jalan melihat Desta benar-benar pergi ke aula basket, tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tidak menyangka bocah itu berani pergi, juga tidak tahu apa yang dipikirkan dalam otaknya. Semua orang tidak merasa Desta bisa menang dari Gumiwang. Selama beberapa tahun di universitas, setiap kelas pendidikan jasmani, pada dasarnya Desta selalu mengambil kesempatan untuk menerima pengiriman pesanan makanan. Tidak pernah melihat dia bermain bola basket. Bagaimana bisa dia menjadi lawan Gumiwang, wakil kapten tim basket? Saat Desta tiba di aula, aula sudah penuh dengan siswa-siswi yang datang untuk melihat keramaian. Vina dan Andre terlihat di antara mereka. Kali ini keluarga Chen dan keluarga Guo bekerja sama. Baik Vina dan Andre, keduanya mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Keduanya melihat Desta muncul, senyuman mengejek muncul di sudut bibir mereka. Benar-benar tidak menyangka sampah itu memiliki nyali untuk muncul. Vina berekspresi jijik, berkata dengan dingin. Dia muncul bukankah lebih bagus? Setelah dia kalah tanding, kita bisa mendapatkan sejumlah uang. Sangat nyaman. Andre tertawa kecil, telapak tangannya menyentuh pinggang Vina dengan lembut. Vina menatapnya dengan lemah, mengerutkan bibir berkata, tidak tahu si bodoh mana yang bertaruh untuk kemenangan bocah ini. Masih bertaruh 20 juta, bukankah ini mengirimkan kita uang? Memikirkan ini, senyum di sudut mulut kedua orang itu bahkan lebih puas. Di lapangan bola basket, Gumiwang telah mengganti seragam bolanya dan menunggu di sana. Ketika dia melihat Desta mengenakan pakaian kasual lama, dia langsung mengerutkan kening. Apakah kamu sudah siap bertanding denganku dengan penampilan seperti ini? Hanya bermain bola basket saja, kenapa harus sangat merepotkan? Desta melirik dirinya sendiri, dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Gumiwang masih mengerutkan kening, dengan suara yang dalam berkata, Desta, kamu harus pastikan dengan jelas, pertandingan ini adalah untuk memutuskan kepemilikan Miki. Jika nanti kamu kalah, jangan menyangkal. Desta menghela nafas, berkata, kamu ini sedikit bertele-tele. Ingin bertanding maka cepatlah, aku masih harus bergegas pulang ke rumah untuk makan. Sedangkan Miki milik siapa? Apa masalahnya denganku? Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Mendengar perkataan itu, Gumiwang hanya mendengus, tidak berdebat lagi. Sebenarnya dia bisa melihat dari sisi manapun Desta terhadap Miki tidak ada perasaan sama sekali, tetapi Miki terhadap Desta ada sedikit maksud. Jadi dia tidak menyesal. Tujuan dari pertandingan ini hanya untuk berada di bidang keahliannya, menghancurkan Desta dalam semua aspek, menginjak-injak Desta dengan kejam di kakinya. Dia percaya di saat itu, Miki pasti akan terkesan dengan kekuatannya, secara alami akan mengerti siapa yang harus dipilih. Baik, kalau begitu cepat buat keputusan. Gumiwang mengambil bola yang dilemparkan wasit dengan dingin berkata, saat ini kita bertanding adalah 1 vs 1, peraturannya sangat sederhana. Kedua belah pihak bergantian menyerang dan bertahan 3 kali. Siapa yang mencetak gol terbanyak, dia yang akan menang. Jika jumlah gol yang dicetak sama, maka pertandingan terus berlanjut hingga pertandingan dimenangkan. Tidak masalah, Desta menganggukkan kepala. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mencetak satu pun gol. Tiba-tiba, Gumiwang mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum dingin, dengan nada yang ceria.